Juga larangan dalam agama ini adalah mengumpat ayam jago, hewan-hewan yang lain, ataupun benda-benda mati yang lain. Intinya apapun tidak boleh kita umpat gitu Pak. Adapun ayam jago, khusus ayam jago ini Rasulullah spesial Pak, melarang kita untuk mengumpat ayam jago. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbudika, jangan kau caci, jangan kau cela, jangan kau maki adik ayam jago. Fa innahu, karena sesungguhnya ayam jago itu yuqidhu lis-sholati. Itu membantu kita, membangunkan kita untuk sholat, terutama sholat malam. Jam 3 saja sudah kukuruyuk itu Pak, ayam jago itu membangunkan kita. Karena dia membangunkan kita, dia juga makhluk Allah Subhanahu wa taala, dilarang bagi kita untuk mencaci apapun bagaimanapun, tidak boleh. Kemudian juga Bapak yang saya hormati, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum siyahat diyakati fas'alullaha min fadlihi fa innaha ra'at malakan." Jika engkau mendengar ayam jago berkokok, kukuruyuk, fas'alullaha min fadlihi, mintalah Allah, berdoalah kepada Allah. Mintalah sebagian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mendengar ayam jago berkokok, segeralah saat itu kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Fa innaha ra'at malakan, karena ketika ayam jago sedang kukuruyuk itu, saat itu dia sedang melihat malaikat. Tanda Pak, tanda keberkahan di antara tanda saat itu adalah saat yang penuh dengan keberkahan, adalah malaikat turun. Makanya malam yang penuh dengan keberkahan setahun sekali itu adalah malam Lailatul Qadar. Karena malaikat turun ke bumi, bumi ini diliputi dengan malaikat yang jumlahnya lebih banyak daripada kerikil yang ada di muka bumi ini. Dan itu merupakan tanda keberkahan karena malaikat turun Pak. Makanya kalau ada malaikat itu sudah satu tanda keberkahan. Ketika kondisi saat itu adalah banyak keberkahannya ditandai dengan adanya malaikat, saat itulah kita minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga doa itu segera dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala karena momennya pas. Momen itu penuh dengan keberkahan karena ada malaikat. Wa idza sami'tum, dan jika kalian melihat nahiqal himar, ringkikan keledai, jika kalian melihat ringkikan keledai, fata'awwadzu billahi minasyaiton, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan. Fa innaha ra'at syaitonan, karena keledai ketika meringkik itu sedang melihat setan jin. Ya alhamdulillah Pak Ibu, di sini kita alhamdulillah tidak ada keledai Pak ya, alhamdulillah. Yang ada ayam jago. Nah, mungkin ini bisa kita ambil kesimpulan juga Bapak Ibu saya hormati, mungkin daripada melihara apalah begitu, lebih baik melihara ayam Pak ya. Nah, gitu, ayam jago gitu. Bangunkan kita sholat malam, dan juga kalau dia kukuruyuk kapanpun, malam, siang, sore, pagi, saat itu kita langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Bapak saya hormati, pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita mengendarai unta. Unta itu akhirnya tidak bisa dikendalikan Pak. Wanita itu akhirnya mengumpat-umpat unta itu. Kemudian Rasulullah mendengar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Pak,
khudhu ma 'alaiha wada'uha fa innaha mal'unah. Wahai wanita, sudah kamu harus turun dari unta itu. Muatannya kamu ambil dan jangan kamu naikin lagi. Kamu sudah melaknat dia, sudah mencaci dia, sudah memaki-maki dia. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian sahabat Imran bin Husain Pak mengatakan, "Faka'anni arahal an tamshi fin nasi ma ya'ridu laha ahadun." Sahabat Imran bin Husain ini setelah itu melihat unta itu, akhirnya unta itu ya berjalan bebas begitu dan tidak ada satupun orang yang mengganggu, tidak ada satupun orang yang memanfaatkan, Pak. Unta yang dilaknat, dicaci, dicela oleh pemiliknya tersebut. Nah, berarti kan memang bahaya, Pak ya. Cacian itu nanti kita sampaikan. Cacian, makian, umpatan, kutukan itu kalau tidak ngena kepada yang dikutuk, maka kembali kepada yang mengutuk.